Ini adalah biji kacang hijau. Jika kita tanam dengan kondisi yang sesuai, dalam waktu beberapa hari akan menjadi tumbuhan baru. Itulah mengapa biji disebut sebagai calon tumbuhan baru. Namun, tahukah kamu dari mana biji berasal? Halo sahabat Erlangga, pada awal video kamu sudah lihat kan biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Menarik ya, benda sekecil itu dapat menghasilkan tumbuhan baru. Nah, dari mana ya biji berasal? Yuk kita simak penjelasan berikut. Bunga merupakan alat reproduksi pada tumbuhan yang akan berkembang menjadi buah, di mana di dalamnya terdapat biji yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bunga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tangkai bunga yang merupakan bagian penghubung bunga dan tumbuhan, kelopak bunga yang merupakan pelindung bunga ketika belum mekar, dan bagian mahkota yang merupakan bagian berwarna. Sebagai alat perkembangbiakan, bunga memiliki organ reproduksi, yaitu organ reproduksi betina berupa putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Sedangkan organ reproduksi jantan adalah benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Bunga yang memiliki putik dan benang sari disebut sebagai bunga sempurna. Contohnya adalah bunga kembang sepatu. Bunga yang hanya memiliki salah satu dari keduanya disebut bunga tidak sempurna. Contohnya adalah bunga jagung. Bunga tidak sempurna terbagi menjadi dua, yaitu bunga jantan untuk yang hanya memiliki benang sari dan bunga betina untuk yang hanya memiliki putik. Dari banyaknya bagian-bagian bunga, tidak semua bunga memilikinya. Bunga yang memiliki semua bagian disebut dengan bunga lengkap. Contohnya adalah bunga tulip. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian atau lebih disebut dengan bunga tidak lengkap. Contohnya adalah bunga kelapa. Untuk dapat bereproduksi, serbuk sari yang dikeluarkan oleh kepala sari harus jatuh ke kepala putik, sehingga nantinya akan terjadi pembuahan. Proses tersebut disebut sebagai penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini dapat terjadi sendiri, tetapi umumnya dibantu oleh agen penyerbukan. Contohnya, bunga randa tapak atau yang lebih dikenal dengan dandelion yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Beberapa bunga lain dibantu oleh serangga dan burung seperti kolibri dengan menempel pada bunga ketika mengisap nektar sehingga menjadi salah satu jenis penyerbuk. Beberapa bunga memiliki bentuk yang sangat spesifik sehingga memerlukan bantuan manusia untuk menyerbukannya, seperti pada bunga vanili. Setelah terjadi penyerbukan, akan terbentuk biji, yaitu calon tumbuhan baru. Ada dua jenis biji berdasarkan jumlah kepingnya. Biji berkeping satu disebut monokotil. Contohnya adalah padi, dan biji berkeping dua yang disebut dengan dikotil, contohnya adalah pepaya. Tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga sangat mudah untuk membedakan keduanya. Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, sedangkan tumbuhan monokotil memiliki akar serabut. Pembuluh tumbuhan dikotil tersusun dan terdapat kambium. Sementara itu, pada tumbuhan monokotil tersebar dan tidak memiliki kambium. Tumbuhan dikotil memiliki tulang daun yang menyirip, sedangkan tumbuhan monokotil memiliki tulang daun yang sejajar. Jumlah kelopak keduanya juga berbeda. Bunga dikotil memiliki jumlah kelopak kelipatan 2, 4, atau 5. Sedangkan bunga monokotil memiliki jumlah kelipatan 3. Bagian berikutnya adalah buah yang berperan sebagai pelindung utama biji. Namun, buah juga dapat berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan.
Bagian terluar dari buah dilapisi kulit yang biasanya lebih keras dan kering karena berperan sebagai pelindung terluar. Di dalam kulit buah terdapat daging buah. Nah, bagian inilah yang biasa kita makan. Kemudian, bagian inti dari buah adalah biji, yaitu calon tumbuhan baru. Buah berasal dari bakal buah yang berkembang. Tetapi ada buah tertentu yang tumbuh tidak dari bakal buahnya. Buah yang tumbuh dari bakal buah disebut sebagai buah sejati. Contohnya adalah buah mangga. Buah yang tumbuh tidak dari bakal buah disebut sebagai buah semu. Contohnya adalah buah jambu mete. Pada buah jambu mete, bagian yang dianggap sebagai bunga adalah tangkai bunga yang menggembung. Sedangkan bagian buah yang sebenarnya adalah bagian ujungnya yang berbentuk seperti kacang. Nah, sahabat Erlangga sudah tahu kan dari mana biji berasal? Ya, biji berasal dari buah. Biji merupakan bagian inti buah yang jika ditanam akan tumbuh menjadi individu yang baru. Namun perlu diingat ya, tidak semua tumbuhan memiliki biji dan berkembang biak dengan biji. Masih banyak jenis tumbuhan yang memiliki cara lain untuk berkembang biak selain menggunakan biji. Jadi, jangan lupa untuk terus mempelajari hal-hal baru setiap harinya ya. Selamat belajar sahabat